Syukran kasiran, Ustaz Muhammad Amin. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara yang semoga Allah rahmati, karena kita menggunakan nikmat Allah, nikmat kesempatan waktu umur, dan semoga Allah berkahi perjumpaan kita pada malam hari ini, di mana kita sebelum mengajak ke materi, marilah kita sama-sama mendoakan al-Ustaz dulu. Seminggu yang kemarin kita telah kehilangan Ustaz kita yang tercinta, guru kita. Kita doakan dulu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu 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 wa wasti' min khallahu wa fu'adu ma'an wasakum wa barik wa kami lanjut bahwa setelah meninggalnya beliau, maka kita sebagai generasi penerusnya di yayasan ini, marilah sama-sama menghidupkan roh majelis kita dengan roh ilmu dakwah. Maka sebagaimana di awal, di materi awal, di PowerPoint yang telah di-share oleh Ustaz Wahyul, bahwa Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Qamar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat ini diulang 4 kali. Wa laqad, dan sungguh. Ini la sungguh, qad sungguh, dan sungguh benar-benar. Yassarna, kami mudahkan, Allah mudahkan Quran lidzikri, untuk dipelajari. Jadi Quran yang berbahasa Arab ini adalah Allah akan berikan kemudahan. Dan ayat ini diulang 4 kali. Berarti kan 4 kali kemudahan. Insya Allah walaupun nanti umur kita sudah tua, kita sudah istilahnya mungkin sudah belum masanya belajar, insya Allah yang namanya bahasa itu bisa kita pelajari di sepanjang usia, bisa dari anak-anak sampai remaja, dewasa, bahkan tua pun bisa memperbaiki bahasa. Fahal min muddakir, di akhir ayat diakhiri dengan fahal min muddakir. Ini di isim istifham, pertanyaan. Maka adakah orang yang masih mau mempelajarinya? Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita tergolong ini orang yang mau mempelajari, yakni Al-Quran. Ya, isi Al-Quran dengan bahasa Arab itu tadi. Ini di Quran surat Al-Qamar diulang sampai 4 kali. Surat ke-17, surat ke-54 ayat 17, 22, 3, 2 dan 40. Sampai diulang 4 kali. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ini juga motivasinya Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah di Ponpes MTA, selalu mengatakan kepada santri-santrinya, ta'allamu lughatal arabiyyah, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ta'allamu, ini fi'il amr, perintah. Belajarlah kalian. Ta'allamu antum, belajarlah kalian al-arabiyyah, bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah juz'un, bagian, min dinikum, dari agama kalian. Maka kita ini hidup 24 jam itu nggak bisa lepas dari bahasa Arab. Kita sholat dengan bahasa Arab, kita baca Quran bahasa Arab, kita doa aktivitas apapun dengan bahasa Arab. Maka semakin kita itu nanti mendalami bahasa Arab, nanti maksud dari ungkapan-ungkapan itu, insya Allah itu bagian daripada agama kita. Kemudian diperkuat lagi
kata-kata dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wa man tabakhkhar, siapa yang memperdalam. Man tabakhkhar. Bakhar dari kalimat bahrun, laut. Siapa yang laut kan terkenal dalam. Siapa yang memperdalam fin nahwi, ilmu nahwu, ihtada ila kulli ilm illa kulli ulumin, maka dia akan ditunjukkan semua ilmu. Kalau kita tuh paham ilmu nahwu itu ilmu yang pelajari tentang harokat, sehingga kita itu bisa baca. Kalau sorof itu perubahan kata, dari kata ba menjadi yaktubu, kitabatun, maktabatun, maktubun. Nah, itu perubahan kata, hurufnya ini namanya ilmu sorof. Ilmu sorof. Kalau ilmu nahwu itu yang belajar tentang i'rab, perubahan sakalnya, sehingga nanti kita bisa membaca tanpa harokat dan bisa menerjemahkan maksud dari kata tersebut. Itu motivasi awal kita pada kemudian telah disampaikan oleh Ustaz Wahyu, zoomnya masih error itu, saya juga menyimak Ustaz Wahyu, bisa menyimak saja. Coba bisa dilihat bahwa dalam bahasa Arab itu al-kalimatu wa anwa'uha, dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 kata. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimatu fil Arabiyah itu salasa. Yaitu kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Yakni ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun itu kata benda. Ismun itu kata benda. Di situ dikasih contoh, misalnya seperti masjidun. Masjidun, baitun. Apalagi kursiyun, kitabun. Yang nanti kita hafalkan ciri-cirinya. Itu isim. Kemudian contohnya kitabun, madrasatun, qolamun. Contohnya ini baju libasun, libasun, wajhun, wajah. Itu kata benda, isim. Kemudian fi'il, itu kata yang kedua namanya fi'il. Fi'il itu kata kerja, diberikan contoh seperti yaqra'u, yaktubu, yaktubu. Nanti kita pelajari tentang ciri-cirinya. Nah, itu fi'il, yaqra'u, yaktubu, itu fi'il mudhari'. Fi'il madhinya biasanya kalau yaqra'u, qara'a. Kalau yaktubu, kataba. Yadhabu, zahaba. Nanti fi'il nanti ada 3. Nanti juga kita ulas nanti di lain waktu. Ini kita pelan-pelan. Yang penting pertemuan kita pertama ini kita mampu membedakan nanti isim, fi'il, dan harf, huruf, kata sambung. Jadi bahasa Arab itu kita mengenal 3 kata, ismun, fi'il, harfun, kata sambung. Yang terakhir tadi, harfun, huruf itu contohnya min. Maka harfun ini tanpa makna, nggak punya makna. Punya makna kalau disambung. Harfun, huruf itu sesuatu yang nggak punya makna. Min dari
fi di dalam, bi dengan, ala di atas, hatta sehingga, wa dan ila ke, dan lain-lain. Nanti huruf harf yang jar itu nanti banyak jenis, sekitar ada 14. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang semoga Allah rahmati, setelah nanti saya menyampaikan, silakan nanti bertanya dari 3 kata ini, dari contoh-contoh ini. Yang pertama, coba bisa dibuka halaman yang kedua. Itu di ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari kata-kata ini coba kita bisa membedakan enggak? Coba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, bisa membedakan enggak ini? Isim itu isim alladzina artinya orang-orang yang. Kira-kira isim orang-orang atau fi'il atau huruf? Isim, Ustaz. Isim. Ustaz Fadil mungkin bisa bantu. Isim, kayaknya isim. Orang-orang kan alladzina. benda. Ya, dia bukan kata kerja, bukan isim. Juga betul. Isim. Alladzina itu isim. Yu'minuna, alladzina orang-orang yang, isim. Yu'minuna, kira-kira apa ya? Fi'il. Yu'minuna isim, fi'il atau harf? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Fi'il. Mereka beriman. Mereka beriman. Ini ada hum, tetapi kan mustatar, enggak ditampakkan. Alladzina orang-orang yang yu'minu, mereka beriman. Beriman. Bil ghaibi. Bi ini huruf atau fi'il atau isim? Huruf. Harfun. Huruf. Yang bi harfun. Bi harfun. Al-ghaib. Al-ghaib. Isim. Karena ciri-cirinya ada al. Alladzina ini ada juga al. Maka ini isim. Ciri-ciri isim itu pertama seperti Sob Wahyu yang kemarin, pertama itu tanwin. Berakhiran tanwin. Ciri-ciri isim itu yang pertama, ciri-cirinya itu munawan. Seperti Sob Wahyu biasa menerangkan di awal-awal itu, berakhiran selalu tanwin. Yang kedua al, selalu diiringi kata al, diawali dengan al, alif dan lam. Alladzina, al-kitab. Kemudian kita lanjut. Alladzina tadi ada al, ini jelas isim. Yu'minuna fi'il mudhari'. Ya. Nanti ciri-cirinya fi'il mudhari' insya Allah berlanjut. Yang penting kita bisa membedakan 3 kata tadi. Wanya belum. Bi tadi harfun jar. Al-ghaib. Al-ghaib isim fi'il harfun. Al-ghaib isim. Betul. Wa harfun isim huruf harfun. Wawu wa harfun. Ya. Yuqimuna fi'il.
yuqimuna, mereka mendirikan. As-sholata Isim. Tandanya al. Ada al. ada Alif. al. Perhatian al. Nanti dari contoh-contoh nanti kita berikan kesimpulan. As-sholata itu isim. Wa harfun, huruf. Mimma. Minnya Mimma Harfun. itu gabungan dari kata-kata min dengan ma. Itu Apa dua yang harfun. Ini ya, dua harfun. Tetapi karena ini mimma nunnya hilang menjadi mimma. Mimma itu gabungan dari huruf min dan ma. Terus kemudian disambung hurufnya jadi nunnya hilang. Mimma. Ya. Mimma ini kira-kira harfun ya? harfun. Jelas harfun. Harfun. Rozakna. Fi'il. Fi'il. Rozakna. Kami rezekikan. Mereka. isim Isim. Isim domir. Yunfiqun. Mereka menginfakkan. Isim, fi'il atau harfun? Fi'il. Rozakna fi'il. Rozakna fi'il, hum isim, yunfiqun Fi'il. Yunfiqun fi'il. Dari ayat ini, kalau kita teliti dari tiga istilah tadi, kita mampu membedakan ini isim, ini harfun, ini fi'il. Insya Allah akan lebih mendalam dalam mempelajari tafsirnya. Kemudian ayat bawahnya, nanti setelah itu nanti ke arah ciri-ciri isim secara detail nanti bisa. Kemudian ayat bawahnya, Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan. Innallaha, inna kira-kira apa ini? Harfun, fi'il, Harfun. Atau isim? Harfun. Inna sesungguhnya no harfun. Inna sesungguhnya kami. Harfun itu kata yang tidak punya makna. Isim ya. Nanti ada inna itu harfun. Allah isim. La harfun. Yastahyi fi'il. Sesungguhnya Allah tidak malu. Harfun. Terus dibalik lagi Sapayul. Harfun. Ini ya. Ya. Yadriba harfun. Pokoknya kita mengenal tiga jenis tadi. Yadriba Fi'il. Kira-kira ini fi'il madhi atau mudhari'? Ini mudhari'. Mudhari' biasanya doma. Ini mengapa fathah ayat riba, enggak ayat ribu? Ada huruf nasab an. Ada huruf nasab an. Ya. Sudah ada yang pintar mahir ini. Masalan. Isim, fi'il, harfun.
Masalah ada tanwin di akhir. Tanwin bisa an, in, un. Ya. Maka masalah ini isim. Ma Karpun. harfun. Ma harfun. Ba'udatan. Isim. Karpun. Isim. Tanwin. Nyamuk. Ba'udatan. Isim. Ada tanwin di akhir. Itu isim. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan Nyamuk. semisal nyamuk. Ba'udatan, nyamuk. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dari dua contoh kita praktek tadi, sekarang ke arah ciri-ciri isim, Sob Wahyu. Ya. Ciri-ciri isim, ya, itu. Ciri-ciri isim itu yang pertama berakhiran tanwin. Tanwin. Tanwin itu bisa an, bisa un, bisa in. Kalau bahasa yang lain kemarin Ustaz Fajul mengatakan munawan, berakhiran munawan. Ini berakhiran tanwin. Kemudian yang kedua berawalan Suara Ustaz tidak kedengaran kok, di-unmute mic-nya. Ustadz Arif, mohon dihidupkan mic-nya dulu, Ustadz. Ya, di-unmute. Ustaz Arif tolong di unmute. Di unmute, nggih. Tolong. oh iya. Oke, jelas bisa terima ya. Yang keempat, ciri isim diawali harfun nida, ya, panggilan. Harfun nida, Suara mulai hilang pada poin kedua dan ketiga. Oh tadi. Nggih. Oh iya, saya ulangi dari atas. Ciri-ciri isim yang pertama selalu di perakhiran munawan, tanwin. An, bisa in, bisa un. Itu ciri-ciri isim, kata benda. Kemudian yang kedua, itu al, berawalan al. Al-kitabu, al-masjidu, al-madrasatu, al-qalamu, al-ustadu. Dan banyak sekali. Itu. Kemudian yang ketiga, selalu bisa didahului huruf jar, selalu berakhiran kasrah. Bil Qur'ani, bil masjidi. Kan bisa kasrah itu. Halnya didahului dengan huruf jar, nanti sakal akhir bisa kasrah. Bil fasli, bil masjidi. Mana? Fil majlisi. Fil majlisi. Kemudian yang keempat, isim ciri-cirinya itu yang keempat didahului dengan harfun nida. Harfun huruf panggilan. Biasanya pakai ya. Ya ayuhan nas. Ya Allah. Ya Nabiyu. Ya Ahmadu. Ya Muhammadu. Pakai ya. Itu biasanya itu isim. Kemudian yang kelima, ini agak perlu serius. Yang kelima ini musnad ilai.
bisa menjadi musnad ilaih. Musnad Muhammad Rasulun. Muhammad Rasul. Suara Ustadz mulai hilang. Ya, hilang suaranya Ustadz Arif. Oke, mohon bersabar. Ini yang di Gemolong juga sedang berusaha untuk mengatasi gangguan. Bahkan saya tengok dulu apakah Ustadz Arif masih monitor ya. Oh, sudah. Ustadz Arif masih monitor? Nggih, Ustaz lanjut. Mohon maaf tadi hilang Ustadz. Tadi sampai nomor 5. Tadi sampai nomor 5 tadi. Ya. Musnad Hai. Ya, nomor 5. Nomor 5 itu musnad ilaih itu menjadi mubtada atau fa'il. Contohnya ini ada 2 contoh yang berbeda. Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang Rasul. Muhammad itu kalau mubtada dan khobar itu ini yang masuk isim ini adalah Muhammadnya. Rasulun juga isim. Tapi ini menjadi khobar. Muhammad itu diterangkan. Rasulun menerangkan. Mubtada dan khobar itu istilah terang dan menerangkan. Kemudian contoh sampingnya Ja'a Muhammad. Ja'a telah datang Muhammadun. Ini kan fi'il madhi. Hilang lagi. Oke, Gemolong kan jauh, Ustaz. Tapi bisa sampai Pontianak, bisa sampai Wonogiri, ya. Luar biasa. Pontianak. Yang Pontianak malah tadi jelas Ustaz Sartono. Ya Pontianak bandwidth-nya besar. Iya. Bentar kita tunggu. Nomor 5. Nomor 5 tadi saya perjelas lagi. Ciri-ciri isim itu menjadi mubtada atau fa'il. Menjadi mubtada contohnya Muhammadun Rasulun. Ini yang mubtada yang mana? Ustaz Wahyu kira-kira. Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun mubtadanya Muhammadun Ustaz. Muhammadun mubtada. Wahyul Amin Jamilun. Syukran. Muhammad ini mubtada, diterangkan. Khobar itu menerangkan, kan kabar ya. Ini tadinya kabar, khobar itu kabar, berarti mengabarkan, menerangkan. Rasulun itu menerangkan. Khobar. Menerangkan ya, Muhammad itu seorang rasul.
Kemudian sampingnya itu ada ja'a, tadi saya katakan fi'il. Ja'a itu fi'il. Muhammad isim. Yang dimaksud ini Muhammad itu sebagai fa'il, pelaku. Subjeknya. Ja'a ini predikat, kata kerja. Ja'a telah datang Muhammadun Muhammad. Kalau kalimat ja'a Muhammadun ini yang mubtada yang mana? Pak siapa ini? Pak Katmin. Muhammadun. Ya, kalimat yang mana? Ja'a Muhammadun ini? Muhammadun. Muhammadun. Yang khobar? Khobar ja'a. Yang menjadi khobar yang? Ja'a. Ja'a. Pokoknya sesuatu yang mengabarkan itu namanya khobar. Menjelaskan, menerangkan itu namanya khobar. Kemudian contoh yang terakhir, sifat alamat isim yang terakhir, yang keenam, bisa diidofahkan. Bisa diidofahkan, disambungkan. Misalnya ini mudhofun ilaihi. Jadi kalau di ilmu nahwu nanti dikenal dengan mudhofun ilaihi. Rasulullahi itu kan satu kata. Satu kata Rasulullahi, utusan Allah. Ini dua isim tapi jadi satu, maksudnya satu. Rasulullah, utusan Allah. Bukan utusan Allah sendiri. Ini satu makna. Maksudnya dua isim yang bergabung. Namanya mudhofun ilaihi. Contoh lain lagi selain Rasulullah. Contohnya ini kitabul fiqhi. Kitab fikih, ya. Kitabul fiqhi itu satu arti, ya. Kitab fikih, bukan kitab sendiri, fikih sendiri. Itu namanya mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi selalu berakhiran kasroh yang paling kalimat yang paling akhir. Rasulullahi selalu kasroh huruf yang terakhir. Terus kitabun nahwi, kitabul fiqhi. Terus contoh lain lagi, Ustaz Wahyu mungkin bisa memberikan contoh yang mudhofun ilaihi atau diidhofahkan. Kalau Masjidil Haram, Ustaz, masuk enggak? Masjidul Harami. Bisa juga itu Masjidul Harami. Tapi biasanya itu menjadi mubtada khobar, al-Masjidul Haram. Itu belum ya? Tidak bisa, di tidak bisa ya? Itu mubtada dan khobar. Al-Masjidul Haram. Al-Masjidun Nabawi. Kemudian dari ciri isim ini bisa kita buat lagu, nanti insya Allah lagunya nanti saya kirimi apa itu namanya, videonya. Ini saya kasih contoh. Mari kawan semua belajar tentang kata, satu isim kata benda, dua fiil kata kerja, ketiga kata huruf, dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Kira-kira itu ya tadi. Kita belajar tentang 3 kata. Tadi yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf, dia tak lainnya.
Isim itu ciri. Isim itu cirinya tanwin, al, jer, dan nida. Sileh dan idhofah, itulah ciri-cirinya. Itu ciri-ciri isim bisa kita lakukan tadi. Isim itu cirinya tanwin, selalu tanwin, al, berawalan al, jer, dan nida, huruf panggilan. Kemudian musnad ilaih dan idhofah, itulah ciri-cirinya. Itu ciri-ciri isim. Kemudian bisa kita praktekkan yang bawah, itu ada tamrinat praktek 2. Ini dari yang di tebel, dari huruf yang dicetak tebel, itu menentukan ini, berilah keterangan kata yang diberi tanda, baca ayatnya, kemudian beri keterangan sebagaimana dalam contoh pada kolom sebelah kirinya. Menentukan isim karena bertanwin. An, in, un. Yang pertama, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kalimat hudan adalah isim. Karena bertanwin. Isim karena bertanwin. Kemudian innalladzina kafaru, bawahnya innalladzina kafaru sawaun alaihim dia ada kata-kata sawaun. isim lagi. Sawaun adalah apa ini? Sawaun Isim. karena bertanwin. Isim. Karena berakhiran tanwin. Kemudian ayat bawahnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ini ada kalimat yang di blok tebel, maradun dan maradha. Isim lagi. Isim lagi. Bisa, pokoknya isim ini bisa perakhiran tanwin, an, in, un di Quran. Itu nanti bisa kita lihat secara langsung. Kemudian walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Azabun juga isim karena bertanwin. Alimun juga isim. Ya. Nanti isim nanti macam-macamnya banyak. Ada isim tempat, kata benda, tempat, waktu, lain-lain alat. Ya. Nanti isim banyak macamnya. Yang jelas kita bisa membedakan dulu 3 huruf tadi. Poin pokok kita itu belajar bahasa Arab, kita mampu membedakan huruf, isim, dan fi'il itu sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Masaluhum. Ini juga isim. Isim. Makanya tanwin, perakhiran tanwin ini kalau ini Bapak contoh yang
paling atas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ini kira-kira isim, fi'il atau haruf? Huruf. Dzalika. Haruf, ya betul. Ya, khabar. Harful isyarah. Harfu isyarah. Al kitabu Isim. Isim. al isim, isim. Alkitab La isim. Berawal al. La huruf. Harfu. la Huruf. harfun. Harfun. Roiba. Harfun. Fi'il. Fi'il. Roiba ini isim. Oh, isim ya? Kenapa? Roiba kelajuan. Ini kalau roiban itu kan ya lucu karena adalah ini menjadi fathah. La roiba. Oh, begitu. Fihi. Nah, dia tidak bertanwin, Ustaz. Tidak bertanwin, tidak berawalan al. Tanwinnya hilang karena ada la. Karena ada la. Awalnya roibun. Misalnya, kalau nggak ada la, roibu. Roibu. Ya, ini karena di tengah kalimat ada la. Misalnya araftul isma lal araftul musamma lal isma. La itu bisa membuat fathah isim pada isim depannya. Misalnya araftul musamma, saya tahu orangnya, lal isma, tapi tidak tahu namanya. Roibu itu goiru menawan berarti Tat ya? Aslinya munawan, tetapi kan adalah hilang tanwinnya. Oh begitu. Contohnya kan araftu musamman, saya tahu orangnya, la isma, tidak namanya, tidak tahu namanya. La isma, ini bisa membuat fathah. Fihi, kira-kira? Fi huruf. Haruf, ya. Ini ke mana ya? Domir ya, isim domir. Domir ya, isim ya. Isim. Li huruf. Lil muttaqin. Isim. Li lam berdiri sendiri nih. Harfun. Untuk artinya untuk. Ini petunjuk Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, al-muttaqin isim. Isim. Insyaallah dengan banyak kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf, insyaallah bisa memperkaya kita itu nanti tahu-tahu nanti sudah hafal sendiri, bisa membedakan, membaca hadis atau ayat, terutama hadis yang tanpa sakal, insyaallah nanti lambat laun insyaallah bertahan, insyaallah bisa. Kemudian contoh yang terakhir, yang dua, praktek yang kedua, menentukan isim karena berawalan al. Contohnya ini alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alhamdu ya. Ini isim berawalan al ya. Rabbil alamin, alamin juga isim karena berawalan al. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim ini juga isim. Maliki yaumiddin. Adin ini juga al isim. Maliki yang menguasai juga isim, raja. Yaum juga isim. Tiga isim. Kemudian contoh yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal al-mustaqim.
Ini juga isim. Al. Bentuknya isim. Ihdina ini kira-kira apa ini? Bentuk ihdina. Fi'il ya. Fi'il, tunjukilah. Fi'il. Ya. Tunjukilah kami. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr. Oh. Dari kata ada yahdi, ada tambahan alif. Ihdinas. Menjadi fi'il amr. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghair kira-kira isim, fi'il atau harf? Ghair. Harf. 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 Harfun. Misalnya ghair itu kan Bukan. ada juga siwa, ya, siwa. Ghair itu maknanya siwa, selain. Selain. Al-maghdub alaihim Ala harfun. harfun. Him Isim domir. Domir. isim domir, ya nanti. Wa la ini harfun. Ad-dallin ini isim. Isim. Ya. Kemudian kayaknya di sebaliknya ada Sob Bayu, bisa dilanjut. Habis Ustaz. Kayaknya PR itu. Selanjutnya. Bentar. Kok habis Ustaz? Oh ada ya, silap. Ada. At-tamrin. Tamrin itu latihan. Tamrinnya dulu. Siapa yang bisa baca kira-kira ya? Saya coba Ustaz. Ya. Ya. Ini aduh, ini apa ini ya? Al-alamu. Al-ilmi. Ya Pak Katmin aja. Saya yang nomor 2. Al-ilmi bila amalin. Kan nakhli bila asalin. Masih ada kesalahan. Al-ilmu. Al-ilmu ya. Al-ilmu. Karena tidak diawali apapun. Ya. Oh, al-ilmu bila ngamalin. Kan nahli bila asalin. Al-ilmu ya Ustaz. Al-ilmu. Asalin. Al-ilmu artinya apa? Ilmu bila. Ilmu yang tidak. Bila Tanpa tidak. amal. Oh. Tanpa atau bila tidak. Amalin diamalkan. Ka seperti. Nakhl apa nakhl? Surat An-Nahl. Lebah. Lebah. Bila dengan tanpa atau asal apa asal. Lebah itu menghasilkan apa? Madu. Ya. Pinter. Al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ya. Bila asalin. Kalau ada kalimat bila selalu itu huruf jar. Bila itu al-ilmu bila amalin kan nahli. Kalau ada ka, al-ilmu itu isim. Bila itu harfun. Amalin itu isim. Ka harfun. An-nahl itu isim. Bila harfun. Asalin isim. Ya. Ilmu bila tidak diamalkan seperti lebah tak bermadu, tidak menghasilkan madu. Ustaz Wahyul Asani, nomor Asani. Baik. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Maknahu arfum Ustaz. Saya coba Ustaz. Al-ilmu, ilmu itu bila amalin jika tanpa diamalkan kasyajari seperti pohon bila samarin dengan tanpa buah. Ya. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Sudah, pokoknya kita mengartikan kontekstual, bisa siap. Istilahnya tak jauh dari makna itu. Kemudian asalis
Siapa yang mau mencoba ya? Pak Sartono biasanya nih. Sartono. Pak Sartono silahkan. Radhiyallahu anhu minta kholi. Ayo. Kola Mungkin Pak Joko Suseno. Enggak, Pak Sartono dulu. Pak Sartono silahkan. Pak Sartono. kola Ya, Pak Sartono yang jauh. Masuk. Bakrin. Kola Abu Bakar Kola. As-Siddiq Diki radhiyallahu anhu. Ayo, betul. Man Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu anhu. Betul. Terus coba Man man Dakholi Kiberu. Mantap. Man dakhol lal kiberu. Kayak bro. Bila Dakhal Qabri. Bila Barang siapa yang Bila zada para masuk kubur, zada karokibi zada tidak bil bahri bila safinati. Nah, sempurnakan ya. Ditawarkan yang lain dulu, Pak. Jangan Gimana? dijawab dulu, tawarkan yang lain dulu. Oh iya. Oke, Ustadz Joko dari Bandung. Oke, saya Joko. Qala Abu Bakar As-Siddiqi. anu niku enten gen Nah, Pak Kamil saya Bakrin dulu. As-Siddiq radhiyallahu anhu dakhala Qabri bila bil bahri bila safinati. Diulang lagi. Kurang keras. Qala Abu Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu man dakhala qabri bila zada karokibu fil bahri bila safinati. Masih belum sempurna. Baca kitab ya. Iya. Qala Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakrin ya itu. Abu Bakrin As-Siddiq. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya kepadanya. Man dakhala kubro, ini kan namanya mangsub. Barang siapa yang memasuki kubur. Kubro itu menjadi fathah. Subjek maf'ul bih. Man dakhala kubro. Siapa yang memasuki kubur bila zadin, tanpa zadin apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Harap. Tanpa zadin Berbekal. bekal ya. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa bekal, karakibi ka, seperti yang di atas tadi ada kasajari kan ahli kan? Seperti roki bayar ke apa? Tunggangan. Ya, menaiki, menyeberangi. Rokiba salwayul bisayara. Bisafina. Rokiba itu apa? Menyeberangi atau menyeberangi, mengarungi. Jadi fil bahri, di lautan. Di lautan. Bila safinatin. Tanpa perahu. Tanpa kapal. Ya, tanpa kapal, sampan ya. Jadi barang siapa yang memasuki kubur tanpa bekal, maka seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Berenang ya berarti. Tenggelam saja. Tenggelam. Nanti masuk
Itu maka masuk kubur kita harus, ini nasihat yang bagus dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Man dakhalal qabri. Man dakhalal kubro, Oh, qabro. Ya. Oh, ini. itu menjadi maf'ul bih, objek. Nanti maf'ul bih. Obro ya. Man ini kan fa'il, dakhala fi'il, kubro menjadi objek. Fathah, maf'ul bih. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa bekal, seperti menyeberangi lautan tanpa kapal, tenggelam. Tadi karokibi ya Ustaz ya? Karokibi. Karokibi. Ya. Karokibi. Mengapa rokibi? Karena ada al. Karena ada K. Ya. Karena ada al. Pokoknya ya. kalau ada al, itu tanwinnya hilang. Al ilmu, bukan al ilmun. Ya. Itu kalau ada al, tanwinnya hilang. Tinggal fathah atau dhamma atau kasroh. Yang nomor 3, paham nggak? Bisa, Ustaz. Coba. Oke. Jelas ya. Kemudian Arabi. Robi, Ustaz Romdoni. Arabi yang ke Romdoni atau Ramadan? Romdoni. Mojo Songo. Romdoni. Padahal Ustaz Romdoni. Ustaz Romdoni. Oh, belum mencoba mic-nya ini. Ganti. Ustaz Dr. Amin mungkin. Baik, tidak monitor. Kita cari. Tadi Pak Winarto silahkan. Terakhir ini. Sebentar, yang mana Ustaz? Nomor 4. Nomor 4. Manjada wajada. Ini Ustaz. Ya, pintar. Weh, kok iso? Sudah Terangkan, familiar Pak. itu. Sudah Tapi familiar. asalnya kita nggak tahu itu. Gimana tuh? Artinya man Asalnya. apa Ustaz? Ustaz siapa tadi? Ustaz Wahyu? Winarto. Ustadz Winarto. Winarto. Man kedudukannya apa Ustaz? Ustaz man. Man itu isim. Bukan. Man itu kan tadi kata, dia huruf, tidak punya makna. Man. Isim. Harfun. Man itu Artinya kan siapa. Itu kan istifham. Nah, nanti. bukan kata benda ya. Harful istifham, man. Tanya. Kemudian jada. Bersungguh-sungguh. Kedudukannya. Jada. Fi'il. Man tadi harfun, jada. Kedudukannya sebagai apa? Fi'il Ustaz. Fi'il, ya, sungguh-sungguh. Fi'il. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh? Harfun. Maaf. Wajada itu satu kata, wajada. Manjada, wajada. Wajada itu mendapatkan. Maaf, wajada itu satu kata, bukan wa sendiri, jada tidak. Karena nggak ada tasdidnya ya, jada ya. Barang siapa yang sungguh mendapatkan. Wajada. Itu dua fi'il gabung. Manjada, wajada. Siapa yang sungguh-sungguh mendapatkan, berhasil. Kemudian nomor 5, Ustaz Bayul, silakan dipilih. Al-amala. Yang nomor 5, Ustaz Bayul.
Al-amalu yaj'alu. Halo, boleh nyoba? Siapa yang mau nyoba ini nomor 5? Al-amalu yaj'alu. Al-amalu yaj'alu Sahlan. As-so'iba. As-so'abu. As-so'ib. yaj'alu As-so'ib. sokba atau sokbi atau sokba, sokbu. As-so'bu. Sobi. Kemudian terakhir Yaj'alu sobi. Sahlan. Sahlan. sahlan, sahlan. Saya teruskan. Al-amalu yaj'alu sokba sahla. Sahlan. Ya. Berbuat itu menjadikan sulit itu mudah. Ya. Berbuat yaj'alu itu menjadikan sokba kesulitan, sahla menjadi mudah. Maka kalau kita itu belajar bahasa Arab, kalau kita itu berbuat maksudnya belajar ya. Al-amalu yaj'alu sokba sahla. Berbuat menjadikan sulit itu menjadi mudah. Sahla. Sahal itu mudah. Kemudian sudah jam 9.05, tinggal satu yang terakhir. Tanya dulu Ustaz, tadi sahla apa sahlan? Sahlan. Sahlan ya. Sahla. Oke, baik. Ya. Boleh baca sahla. Sahlan. Ya, baik. Sahlan. Al-amalu yaj'alu sa'ba sahlan. Baik. Berbuat Yang menjadikan sulit ke-6 itu ya. Mudah. Mudah. Yang ke-6. Pak Margono. Belum. Lanjutkan. Pak Darmin, silakan Pak Darmin. Pak Supomo. Mana dulu nih? Jarribi wala hadhi takun arifan. Ini siapa ini? Pomo. Oh, Supomo silakan. Jarribi wala hadhi takun arifan. Terdengar Ustaz? Kedengaran sekali lagi, jangan cepat-cepat. Oh iya. Saya nggak bisa ngikuti kecepatan tuh. Jarribi wala hadhi takun arifan. Iya. Itu fi'il amr semuanya. Oh. Jarib, cobalah. Jarib, jarroba, yujaribu. Jarib, jarroba itu fi'il madhi. Yujaribu fi'il mudhari'. Kalau jarib itu baknya dari sukun ya. Jarib, cobalah. Wala wa dan lahid, lahadha yulahid itu perhatikan. Perhatikan. Lahadha yulahidu. Jarib, cobalah. Wa dan lahid, perhatikan. Takun. Lahid. Takun itu dari itu kamu akan menjadi. Kana yakunu. Takun itu wawunya hilang ya. Takun itu juga menjadi kamu akan menjadi arifan, orang yang tahu. Arifan. Jarib walahid takun arifan. Cobalah lahid dan perhatikanlah. Niscaya kamu akan menjadi orang yang tahu. Lahid memperhatikan. Lahadha yulahidu. Oh, lahid itu satu kata Ustaz ya. Fi'il juga ya. Lahid itu ya. Ya, lahid. Lahadha yulahidu lahid. Fi'il amrnya lahid. Lahid artinya? Memperhatikan. Perhatikanlah berarti ya.
cobalah Ya. dan perhatikanlah. Jarib walahid, cobalah dan perhatikanlah. Takun, kamu akan menjadi. Seperti itu. Kun fayakun itu. Takun, kamu akan menjadi. Arifan, orang yang tahu. Iya. Harusnya perhatikan dulu, Tat, baru mencoba. Mencoba, ini mutiara kata mahfudzat. Mutiara kata, ya. Ulama, Ustaz Bayu. Ya. Saya kira Ini semuanya Tadris. mahfudzat di Gontor kelas 1 ini. Ya. Semuanya pesakit ini materi pondok MTA, pesantren MTA kita. Masya Allah, luar biasa. Mutiara kata. Kalau sokba tadi artinya apa? Iya dah. So'ab sulit, Bapak. Kesulitan, sulit. Oh ya, sulit. So'ba itu tadi artinya sulit. Lawan dari sahel. Mudah. Iya. Baik. So'ba Ada PR nggak, lawannya Tat? sahel. Sulit menjadi mudah, sahel. Gimana? Ada PR nggak? Halo, bisa diterima Ustaz Bayu? Bisa diterima dengan baik. Ada pertanyaan, ada PR apa enggak? Kemudian yang terakhir Ustaz Bayu. Oh, slide yang terakhir ya. Nah. Al-Khatimah. Sudah, Ustaz? Mana hilang lagi, Ustaz Arif? Tes. Ustaz Wahyul. Nggih. Nten dawuh. Sulmawan menawi Ini, bentar lagi. Monggo. Udah masuk. Monggo. Silakan Ustaz Arif, kata-kata penutup. Tes. Mic-nya belum itu Mbak Menawi. Mohon lamun caket di on kan ku Abi. Ya, jauh. Online. Usul mawon. Ya, silakan. Barangkali diterima. PR-nya misalnya hadis yang sering kita pelajari tapi gundul gitu Ustaz. Biar kita juga terbiasa membaca hadis yang gundul gitu. Itu saja. Oh iya. Iya, usul kami tampung, nanti kami sampaikan kepada Ustaz. Usulnya bagus tuh, ya. Nanti hadisnya yang panjang-panjang itu ya tadi berarti ya. Yang pendek-pendek saja Ustaz. Siap. Bagus sekali. Bentar, kok hilang lagi nih Ustaz Arif nih. Juga usul untuk memiliki bukunya. Oh iya, tadi belum bagaimana? ditanyakan, Tat. Nanti tanya. Ya, itu belum ditanyakan. Tadi saya kan udah tanya, harganya kalau 4-4-nya langsung itu 200. Terus caranya bagaimana kan gitu? Yang belum. Pertanyaan yang kedua udah dijawab belum? Caranya bagaimana itu? Belum. Oh iya. Minta jawabannya, no? Enggak, tadi bisa lewat Ustadz Arif. Oh, lewat siapa? Lewat saya? Ustadz Arif. Oh, lewat Ustadz Arif. Oh iya. Nanti berarti ngasih alamat sama nanti berarti dikirim kalau Pontianak ya? Yeah. Atau di Pontianak ada juga mungkin? Belum. Itu yang itu adanya di mana tadi? Karanganyar atau Sragen ya? Iya. Masaran atau mana
itu adanya itu. Kebenaran Seragen berarti. Itu buku kitabnya itu apa hanya terbitan untuk pondok atau umum, Ustaz? Bisa dipakai, saya naikkan ke atas ya anunya ya, bentar. Kalau umum mungkin Ini bentuknya kayak ini nih, kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini covernya nih. Ada 4 jilid. berarti sepertinya umum itu ya. Umum ini, umum. Mudah-mudahan di Bandung ada. Jadi kalau di kota-kota tempat ustadz sekalian bermukim ada, boleh aja. Mungkin searching dulu. Siap. Doa terakhir tadi Pak untuk di. Ini harusnya nggak usah dikasih hak. Ustaz Wahyu dan bapak-bapak semuanya yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama telah belajar bersama memahami agama kita dengan bahasa Arab. Kita telah tadi mengulas tentang 3 kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 tadi, isim, fi'il, dan harfun. Mudah-mudahan pelajaran kita pada malam hari ini mendapatkan kemudahan oleh Allah sesuai dengan khotimah tadi. Allah memudahkan segala apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya kepada Ustaz Wahyu, waktu selanjutnya saya kembalikan untuk diakhiri begitu. Siap. Baik. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak dan Ustaz sekalian yang saya hormati. Ya. Untuk menyampaikan. Kenapa kok suaranya? Iya, hanya suaranya double. Sekarang sudah nggak double. Double. Masih double juga ya? Masih double triple ya. Pembawa acara dadakan. Ini kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira kegiatan pada malam ini sudah cukup. Mari kita akhiri. Alhamdulillah.